Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Mesin mati saat perjalanan balik, sebuah kapal ikan terombang-ambing di perairan Tidore, Kepulauan. Diterjang hujan dalam beberapa hari, jalan kabupaten di Maluku Tenggara ambles belasan meter, lalu lintas terganggu. Segel sekolah dibuka usai protes pergantian kepala sekolah. Aktivitas belajar mengajar di SD Negeri 5 Bula, Seram bagian timur kembali lancar. Sebuah kapal ikan bernama KM Putra Putri II mengalami mati mesin di perairan antara Pulau Mare dan Pulau Moti, Tidore, Kepulauan. Setelah menerima laporan, tim SAR Ternate langsung bergerak menggunakan kapal nasional SAR 237 Pandu Dewanata menuju lokasi kejadian. Tim SAR gabungan berhasil menemukan KM Putra Putri II di perairan antara Pulau Mare dan Moti sekitar 25 mil laut dari kota Ternate dalam kondisi terombang-ambing. Kapal beserta 14 ABK kemudian dievakuasi ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate dengan bantuan kapal ikan lainnya yang berada di lokasi. Kantor SAR Ternate mendapatkan laporan dari ABK kapal Putra Putri II yang mengalami mati mesin di perairan Pulau Mare, Kota Tidore, Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Dengan kronologi kejadian bahwa pada tanggal 25 Oktober tahun 2025 pukul 12 waktu Indonesia Timur, kapal Putra Putri II dengan POB 14 orang pergi memancing di perairan Maluku Utara. Namun pada pukul 18.59 saat perjalanan menuju kembali ke Ternate, kapal mengalami mati mesin di perairan Pulau Mare dan meminta perbantuan SAR. Sebelumnya KM Putra Putri II berlayar dari Ternate menuju perairan Maluku Utara untuk menangkap ikan. Namun saat hendak kembali, di tengah perjalanan mesin kapal mati. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada kantor SAR setempat. Iki dan Juhri Samaneri melaporkan dari Tidore, Kepulauan. Hujan deras yang terus mengguyur kawasan Maluku Tenggara mengakibatkan jalan poros utama ambles belasan meter. Akibatnya, akses lalu lintas dari dan ke kawasan ini terganggu. Kondisi jalan kabupaten yang ambles sepanjang belasan meter ini terjadi di kawasan Rahirang Bawah, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara. Jalan ini ambles akibat hujan deras melanda daerah ini sejak Selasa lalu. Meski separuh jalannya masih bisa dilintasi, namun warga serta pengguna jalan mengaku was-was. Kendaraan yang melewati jalan ini pun harus mengurangi laju kendaraannya. Menjadi pembelajaran, terutama masyarakat menjaga sampah, jangan menebang pohon terkeluar sembarangan, menebang pohon karena pohon itu sudah yang menyerap air. Tapi kalau pohonnya ditebang, airnya tidak begitu aja. Dan kalau sudah terjadi musibah begini, yang hadir pertama ya siapa? Yang pertama ya negara. Warga meminta pemerintah daerah serta Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Maluku serta Dinas Pekerjaan Umum segera memperbaiki jalan yang ambles. Pasalnya jalan ini merupakan akses utama di Kabupaten Maluku Tenggara. Kefra dan Juhri Samaneri melaporkan dari Maluku Tenggara. Puluhan keluarga yang tinggal di pinggiran sungai air besar atau tepatnya di sekitar komplek UIN Ambon terus cemas. Sebab jiwa serta rumah mereka terancam akibat ratusan meter talut penahan banjir yang telah lama rusak diterjang banjir deras, belum kunjung diperbaiki pemerintah daerah serta Balai Sungai Maluku. Mencegah jatuh korban, setiap satu warga selalu siaga di sekitar rumah. Sampai saat ini belum ada perkembangan untuk talut yang ada di
Iya, pesisir. dari banjir, dari semenjak awal banjir itu sampai sekarang ini belum ada yang datang bantuan kayak memang sudah ada yang datang foto-foto sih, tapi sampai sekarang belum ada Realisasi ya. pekerjaan atau apa tuh. Tidur juga kan tidak nyaman kok. Katong kalau musim hujan katong tidur di sono. Karena katong pinggir kali-kali Was-was. kondisi rumah dengan air kan dekat sekali. Jadi kalau hujan begitu katong tidur di sono lah. Apalagi kalau banjir kan biasa dia datang malam-malam. Oh itu katong tidur lah. Pemerintah daerah diminta secepatnya membangun talut di bantaran sungai air besar agar tidak jatuh korban. Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Kondisi jalan di kawasan Kota Namlea Buru banyak yang rusak, bahkan jumlahnya mencapai puluhan. Jalan rusak yang berlubang ini berpotensi membahayakan pengguna jalan. Kerusakan jalan ini bervariasi, mulai dari 1 meter dengan lebar berkisar 60 cm. Pengendara yang melewati jalan ini terpaksa mengurangi laju kendaraannya agar tidak sampai celaka. Iqbal serta pengendara motor lainnya mengatakan jalan rusak ini sudah cukup lama dan belum mendapatkan penanganan dari pihak berwenang. Pengendara jalan ini ketika melewati jalan rusak ini bagaimana perasaannya? Ini saja bawa penumpang baru takajo lah tatok imut baru kan kayak macam tambah basar dari awalnya kan tambah basar lah yang berjalan. Harapannya seperti apa kepada pemerintah? Ya semoga saja pemerintah dapat mengatasi lah dalam hal kebesaran jalan ini. Kami selaku masyarakat mengharapkan perhatian dari pemerintah daerah mungkin bisa dilanjutkan. Sudah berapa tahun kondisi jalan ini rusak? Kalau ini sudah terhitung dari periode sebelumnya lagi sampai sekarang itu masih. Mereka pun mendesak pemerintah daerah segera turun tangan melakukan perbaikan agar akses jalan kembali aman dan nyaman digunakan. Warga, terutama pengendara motor, juga diminta berhati-hati saat melewati kawasan ini, apalagi di malam hari ketika penerangan terbatas. Sofyan Muhammadiyah dan Juhri Samaneri melaporkan dari Buru.